Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Di hari yang berbahagia ini kami datang kepadamu Tuhan, saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan menjadi kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami, dan firman ini memberikan motivasi bagi kami serta kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, pemberitaan ini dan jemaat Tuhan yang mendengarkan di rumah. Tuhan memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat yang kelima. Lukas pasal 24 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kebangkitan Kristus, maka referensi yang harus kita baca adalah Alkitab. Selain literatur lain, tetapi jauh lebih baik kalau kita membaca Alkitab. Karena ada beberapa literatur yang menyanggah tentang Kristus itu bangkit. Bahkan beberapa buku menyebutkan bahwa Yesus itu tidak mati dan tidak disalib. Bahkan mereka mengatakan bahwa Barabaslah yang disalib. Dan juga beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus itu dicuri. Beberapa pendapat. Nah, itu sebabnya referensi yang paling jelas untuk mengerti kebangkitan Kristus yaitu Alkitab, yang kita yakini sebagai kitab suci orang percaya dan kita yakini sebagai firman Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang mencari Dia yang hidup di antara orang mati. Mencari Dia yang hidup di antara orang mati. Dari pembacaan ini kita tahu bahwa situasi para murid serta orang-orang yang mengasihi Yesus pada saat itu mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan. Mereka merasa secara psikologi kehilangan Yesus. Sementara kematian Kristus itu disalib pada hari Jumat dan jam 6 sore mereka harus melakukan sabat dan tidak bisa mengunjungi mayat Yesus, maka mereka menunggu sampai lewat hari Sabtu dan Minggu pagi baru mereka bisa datang ke kubur Yesus. Jadi ada rentang waktu, ada jeda waktu. Nah, saudara, dengan kerinduan yang amat sangat dari perempuan-perempuan ini, dari firman Allah katakan bahwa perempuan-perempuan ini telah membawa rempah-rempah untuk menabur kepada mayat Yesus. Mereka merasa sangat mengasihi Yesus. Mereka perlu merempah-rempahi Yesus, mayat Yesus. Dan itu sebabnya kalau kita lihat dalam kebenaran firman Allah, dikatakan mereka adalah orang yang mengalami ketakutan. Mereka mengalami perasaan yang tidak nyaman. Karena selain kehadiran kedua malaikat itu juga, mereka juga merasa kehilangan. Saya membaca WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Artis kita Glenn Fredly meninggal. Dan hampir banyak semua merasa kehilangan dengan penyanyi ini. Di tengah-tengah perginya Glenn Fredly,
kita melihat bahwa situasi bangsa ini adalah sebuah situasi yang tidak mengizinkan adanya keramaian. Jadi saudara bisa bayangkan orang yang ingin menjenguk tidak bisa menjenguknya. Orang yang ingin melayat tidak bisa melayat. Disebabkan karena dibatasi. Bahkan gereja pun melakukan kegiatan ibadah, pemakaman dan ibadah pelepasan juga dengan singkat. Nah, saudara bisa bayangkan berapa banyak orang yang merasa kehilangan, ingin melihat, tetapi keadaan ini tidak memungkinkan untuk melihat jasad dari kekasih kita, penyanyi Glenn Fredly. Nah, saudara bisa bayangkan sama seperti para murid pada saat itu, sama dengan orang-orang yang mengasihi Yesus. Mereka ingin melihat, tapi ada jeda waktu di situ, yaitu hari Sabat, di mana hari Sabat dimulai pukul 6 hari Jumat, mereka tidak boleh melakukan aktivitas. Dan setelah jam 6 sore hari Sabtu, pagi-pagi baru mereka bisa datang untuk merempah-rempahi. Saudara, kita melihat dari perenungan ini, pertama dikatakan ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ada 3 hal yang perlu kita lihat dari pernyataan ini. Pertama, pernyataan ini datangnya dari kedua malaikat yang dijelaskan oleh firman Allah. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yang menyatakan ini bukan orang biasa. Yang menyatakan ini bukan orang-orang yang tidak diutus Allah, tetapi yang menyatakan ini adalah malaikat Tuhan yang memang diutus oleh Allah dari sorga untuk menyatakan kepada perempuan-perempuan ini tentang pernyataan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernyataan malaikat ini yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Jadi bukan berita-berita kosong yang disampaikan. Dan berita ini bersumber dari sorga. Malaikat Tuhan diutus hanya untuk menyampaikan bahwa Yesus hidup. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam peristiwa salib, Yesus mati. Yang menjadi pertanyaan, kita tahu Yesus lahir. Dia Allah yang menjadi manusia. Apanya yang mati daripada Yesus? Dunia mengejek, dunia menghina karena mereka tidak mengerti. Mereka berpikir Yesus mati. Apanya yang mati? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemanusiaannya yang mati. Karena benar-benar Alkitab bilang bahwa Allah itu menjadi manusia, dan manusia itu adalah daging. Dan manusia yang daripada Allah itu adalah daging, dan manusia inilah, kedagingan Kristus inilah, kemanusiaan Kristus inilah yang mati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Allah kita tidak pernah mati. Yesus dilahirkan benar-benar manusia, karena Dia adalah Allah yang jadi manusia. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus berkata demikian. Ayat 14, Paulus berkata begini, demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yang menyampaikan tentang Yesus itu hidup adalah malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan datang dari surga untuk memberitakan ini. Yesus hidup.
Itu sebabnya Paulus bilang kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah. Jadi connect antara pemberitaan Paulus dengan pemberitaan daripada malaikat Tuhan. Paulus juga diberikan hikmat dan pewahyuan oleh Allah untuk menyatakan bahwa Kristus itu bangkit. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus menunjukkan kepada kita, kalau seandainya Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan tubuh manusia. Jadi Kristus yang sulung, kebangkitan Kristuslah yang mengakibatkan adanya peristiwa kebangkitan. Kita lihat lagi dalam kebenaran firman Allah dalam Lukas 24 ini. Tadi ingin saya sampaikan bahwa berita yang disampaikan oleh malaikat itu sama dengan berita yang disampaikan oleh Paulus. Matching. Jadi benar-benar kebangkitan Kristus adalah referensi untuk kebangkitan tubuh orang percaya. Nah, yang kedua, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Tadi yang memberikan pernyataan ini adalah malaikat Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan menyampaikan pernyataan ini kepada perempuan-perempuan itu. Yang punya niat untuk merempah-rempahi tubuh Kristus. Yang punya hati mencintai Kristus. Maka malaikat Tuhan ini menyatakan kepada mereka perempuan-perempuan itu, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Pernyataan dari malaikat disampaikan kepada perempuan-perempuan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, fase Kristus sebelum mati, Yesus berkali-kali menyatakan bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit kembali. Saudara, kita melihat bahwa respon, empati, simpati daripada perempuan-perempuan ini, rasa cinta perempuan-perempuan ini kepada Yesus itu termanifestasi dengan membawa rempah-rempah untuk memberikan rasa harum kepada mayat Yesus. Tetapi yang menjadi persoalan, mereka mengasihi Yesus, tetapi mereka lupa akan apa yang Yesus sudah ajarkan kepada mereka, bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan dibangkitkan. Saudara, saya yakin saudara dan saya adalah orang yang mengasihi Kristus. Saudara dan saya adalah orang yang mencintai Yesus. Tetapi indikator daripada kita mencintai Yesus, manifestasi dari kita mencintai Yesus, manifestasi dari kita mengasihi Tuhan adalah kita jangan melupakan firman-Nya. Kita tidak melupakan apa yang diperkatakannya. Kita tidak meninggalkan apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Menjadi anak Tuhan jangan sampai karena sebuah peristiwa, benar sampai saat ini kita mencintai Yesus, tetapi orang yang mencintai Yesus adalah orang yang tetap mencintai firman-Nya. Orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang tetap mengasihi firman-Nya. Orang yang tidak akan meninggalkan firman-Nya. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mengasihi Kristus tetapi melupakan firman-Nya. Mengasihi Kristus tetapi tidak mengingat apa yang Yesus ajarkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita lihat tadi pertama firman ini dinyatakan oleh kedua malaikat Tuhan yang diutus. Kedua, firman ini dinyatakan, disampaikan kepada perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus. Dan yang ketiga, firman ini bukan disampaikan kepada perempuan-perempuan itu, tapi firman ini juga dibaca oleh kita, dan firman ini juga didapat oleh kita, dan firman ini juga dinyatakan kepada kita, orang percaya.
Pernyataan firman ini bukan saja datang kepada perempuan-perempuan itu, tetapi pernyataan firman ini juga datang kepada kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan dia firman ini yang berkata, mengapa kamu? Ini menunjuk kenapa orang percaya mencari Yesus yang hidup di antara orang mati. Firman ini datang kepada kita. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Saudara, dengan peristiwa kematian Kristus pada saat itu, juga hampir gugur iman orang percaya. Hampir gugur iman para murid. Hampir gugur iman wanita-wanita yang mengasihi Yesus. Tetapi Yesus kembali bangkit dan membangkitkan iman mereka. Dan juga dengan peristiwa yang terjadi dengan kita pada saat ini. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, firman ini datang kepada kita untuk memberitahu kepada kita, jangan gara-gara persoalan ini, jangan karena peristiwa ini iman kita gugur. Padahal firman ini berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Corona COVID-19 jangan membuat Anda imannya tertidur. Karena dia sudah bangkit. Dan kebangkitan iman kita jangan dipengaruhi oleh sebuah euforia tertentu. Tetapi kebangkitan iman kita harus dilihat dari kebangkitan Kristus. Saudara, kita beribadah dengan model seperti ini. Tetapi saya sangat percaya Tuhan izinkan hal ini terjadi. Supaya jangan sampai euforia peribadatan hanya bisa mempengaruhi iman kita. Tetapi dalam keadaan seperti ini, apakah iman kita tetap bangkit? Iman kita harus bangkit. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus adalah Allah yang kita agung-agungkan dan yang kita muliakan. Dia juga sudah bangkit. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada kebangkitan. Jadi ada kesimpulan dari kebenaran firman Allah. Kebangkitan Kristus menyatakan adanya kebangkitan rohani besar-besar kepada kita. Peristiwa kebangkitan ini seharusnya menjadi sebuah peristiwa kebangunan rohani bagi kita. Walaupun kita beribadah di rumah, walaupun melalui media yang seperti ini, tetapi tidak mengurangi kebangunan rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang ada di rumah harus dibangunkan rohanimu. Jangan engkau tetap tertidur dengan keadaan seperti ini. Kebangunan rohani harus tetap terjadi dalam hidup kita, walaupun keadaan seperti ini. Kesimpulan yang kedua, kebangkitan Kristus menyatakan kita harus bangkit dari pertiduran. Pertiduran kita terhadap kebenaran firman Allah. Mata kita selalu melihat televisi. Telinga kita selalu mendengar peristiwa-peristiwa yang sangat menegangkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat semuanya dan mengakibatkan kita mengalami satu keadaan mental yang bobrok, keadaan mental yang mengalami degradasi dalam diri kita. Sampai kita lupa merenungkan firman Allah. Bangun pagi kita sudah lihat televisi, dengar berapa yang meninggal, berapa yang sudah masuk, berapa yang terkena, dan sekarang apa sikap pemerintah. Itu terus sehingga kita lupa untuk membaca firman Allah.
Kebangkitan Kristus menyatakan kepada kita, kita harus bangun dari pertiduran ini. Bacalah firman Tuhan siang dan malam. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Ketiga, kebangkitan Kristus bagi kita bukan fakta historis. Bukan hanya sejarah. Bukan hanya fakta teologis. Tetapi kebangkitan Kristus itu harus menjadi pengalaman hidup dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, keterpurukan bangsa dan negara ini, keterpurukan seluruh dunia dengan peristiwa ini. Bisa gak kita mengambil satu makna dari kepada kebangkitan Kristus? Dari peristiwa kebangkitan Kristus kita jadikan experience menjadi pengalaman hidup kita. Jangan sampai kita terpuruk dengan keadaan ini. Kita harus bangkit. Kita harus keluar. Kita harus ada semangat dalam hidup ini. Di tengah-tengah kesulitan hidup, kita harus tetap hidup. Di tengah-tengah kesulitan hidup, kita harus melakukan yang terbaik. Ada kebangkitan dalam hidup kita. Firman Allah mengajar kepada kita peristiwa Paskah ini. Mencari Dia yang hidup di antara orang mati. Saudara, dengan peristiwa ini, jangan sampai Anda juga menilai Kristus sudah mati dalam hidupmu. Tetapi dengan peristiwa ini, Anda harus mengubah paradigmamu bahwa Yesus tetap hidup. Persoalan apapun tidak mempengaruhi pandangan kita bahwa Kristus itu hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kalau tidak ada Yesus di dalam hatimu, tidak ada kebangkitan Kristus di dalam hatimu, di dalam semangatmu, di dalam kegairahanmu, Kristus tidak hidup, maka engkau tidak akan melihat yang terbaik. Biarlah kebenaran firman Tuhan membantu kita untuk mengerti bahwa kita tidak lagi mencari Dia yang mati, tetapi kita sudah tahu Dia Allah yang hidup. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan melalui peristiwa Paskah ini. Kami sudah dengar firman Allah tentang kebangkitan Kristus. Kami tidak mau mencari Engkau yang mati, Tuhan, tetapi kami tahu kami mencari Engkau yang hidup. Dan itu harus terimplementasi dalam diri kami, Tuhan. Dalam keterpurukan keadaan ini, tidak membuat kami menilai, menganggap, dan juga kami mencoba berketetapan hati untuk tidak melihat kebangkitan Kristus. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa ini, kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, dan Engkau Allah yang memberikan semangat bagi kami. Kebangkitan Kristus membangkitkan gairah kami. Kebangkitan Kristus menggairahkan hidup kami. Kebangkitan Kristus mengubah paradigma kami untuk kami tetap bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Kendati persoalan tetap ada, tapi bersama dengan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.